Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca jemaat sekalian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bersama-sama ayat 12 sampai 15. 3, 4. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan kepadanya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan memikirkan saudara tentang satu aspek dari pekerjaan Roh Kudus. Dan kita bersyukur karena expository sermon series, kita bisa melihat berbagai macam topik saudara di dalam Injil Yohanes. Itu sebabnya saya harap Anda tidak bosan kita mempelajari seri Come and See Jesus selama hampir setahun sekarang. Karena setiap minggu Anda berhadapan dengan topik yang berbeda-beda. Tentunya kita sekarang akan memikirkan tentang Roh Kudus. Bukan hanya kita berbicara tentang Roh Kudus pada hari Pentakosta, tetapi juga pada waktu kita berhadapan dengan teks yang ada di depan kita hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu convicting the world. Atau dalam bahasa Indonesia menginsafkan, dan yang lebih tepat sebetulnya menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita melihat ini di bawah 3 subheading. Yang pertama adalah what it is for. Kenapa kita itu disadarkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, what it is about. Apa yang Roh Kudus sadarkan dalam diri kita. Dan yang ketiga, what it points to. What's the point? Tujuannya apa? Roh Kudus menyadarkan kita. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. What it is for. Untuk apa Roh Kudus menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayatnya ada di slide saudara, ayat 4b sampai ayat yang ke-7. Kalau Anda masih ingat minggu yang lalu, bahkan 2 minggu sebelumnya, saudara, Yesus ini akan meninggalkan dunia. Dia akan naik ke atas kayu salib, dan selama 3,5 tahun murid-muridnya bersama dengan Dia, Yesus selalu ada untuk melindungi mereka dari semua orang, para musuh-musuh yang akan menangkap Yesus dan murid-muridnya. Tapi sekarang Dia akan pergi. Itu sebabnya mereka understandably ketakutan, saudara. Kalau Anda masih ingat khotbah saya minggu lalu, dikatakan di sana bahwa dunia akan membenci orang Kristen. Dunia akan membencimu, murid-muridku, kata Yesus. Tapi ingat, waktu dunia membenci engkau, itu karena mereka membenci aku. Bahkan kalau Anda lihat di ayat yang sebelumnya, dikatakan di sana, apa respon kita pada waktu kita dibenci oleh dunia? Yesus hanya memberikan satu respon, yaitu apa? Tetaplah menjadi saksiku. You have to bear witness. Bahkan di ayat 16, ayat 2 pasal 16,
Yesus mengatakan bahwa malah orang yang akan membenci kamu itu bukan hanya membenci secara emosi, tapi akan kemudian membunuh engkau. Bahkan mereka akan mikir waktu mereka membunuh engkau, mereka sedang beribadah kepada Allah. Saudara, siapa yang tidak ingat akan cerita Saulus? Saulus adalah seorang pembunuh yang ganas mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atas nama agama. Dan hari ini, sampai hari ini saudara, minggu lalu saya cerita bagaimana orang Kristen itu dikejar-kejar seperti binatang. Ditutup gereja di berbagai tempat, di negara-negara Islam, di negara-negara komunis. Tapi Yesus mengatakan, tetaplah menjadi saksiku, tetaplah memberitakan Injil. Saudara, ini satu hal yang gak masuk akal, hal yang mustahil, ya, atau hal yang mustahil. Dan ini akan terus menjadi mission impossible sampai kita mengerti pasal 16 ayat 4b sampai 15. Kita akan bilang gak mungkin Tuhan, kalau orang benci saya tetap harus memberitakan Injil. Kecuali Yesus bilang roh kebenaran, Roh Kudus itu akan kukirimkan kepadamu. Saudara, itu sebabnya kita mengerti kenapa kita harus mengabarkan Injil. Karena pada waktu kita menceritakan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, kita hanyalah alat untuk menyampaikan itu. Roh Kuduslah yang kemudian akan menyadarkan dunia, orang yang tidak percaya bahwa mereka itu berdosa. Tugas kita hanyalah menyampaikan, saudara, karena Roh Kudus itu tidak bekerja begini ya, gentayangan seperti kita nonton film drama Korea gitu ya. Kalau dulu zaman saya model Indonesia, saudara ya, yang ngesot-ngesot gitu ya. Pokoknya yang film-film horor gitu ya. Somehow di Asia ya, baik Indonesia maupun di Korea banyak film horor seperti itu, saudara. Di Barat juga banyak sih, tapi lebih realistik ya. Kalau di Asia itu biasanya rohnya gentayangan gitu ya. Nah, Roh Kudus kita pikir seperti itu, enggak, saudara. Dia tidak lagi gentayangan, dia terus di ruangan ini gitu muter-muter, lalu dia lihat siapa yang belum percaya, lalu mendekati Anda. It doesn't work like that. Anda tahu bagaimana Roh Kudus bekerja? Pada waktu ada orang yang dia pakai untuk memberitakan firman Tuhan seperti yang saya lakukan, lalu yang mendengar itu disadarkan akan dosa mereka. That's how the Spirit works. Dia butuh orang percaya. Kalau Yesus perlu tubuh manusia untuk bisa melayani di dunia, itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maka pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Roh Kudus, itu juga perlu tubuh untuk bisa melayani dunia. Siapa tubuh Roh Kudus? Gereja, Anda dan saya. Itu sebabnya Yesus bilang, di tengah-tengah penderitaan dan kebencian yang orang dunia itu lakukan kepadamu, tetaplah bear witness, tetaplah menjadi saksiku. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang akan mempertobatkan manusia. Saudara, jangan pikir bahwa saya akan diketawakan, saya akan dicaci maki, saya akan disiksa kalau saya mengabarkan Kristus di tempat kerja atau di kampus. Anda kalau punya konsep semacam itu, Anda lupa bahwa ada Allah Roh Kudus yang akan bekerja dengan firman dan dengan orang percaya untuk menyadarkan orang dunia akan dosa mereka. It has always been like that for 2000 years. Sudah 2000 tahun yang lalu polanya seperti itu, saudara. Dan kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 8, siapakah yang melakukan penginjilan waktu mereka tersebar karena penganiayaan? Orang-orang Kristen, jemaat biasa, dalam tanda kutip biasa, bukan para rasul, tetapi justru para orang-orang Kristen ini. Itu sebabnya saudara, kata witness, marturia, itu akar katanya sama dengan kata martir. Orang-orang yang mati, saudara, karena iman mereka. Tapi yang mengherankan,
Ketika Roma ingin membabat habis kekristenan dari dulu, ketika Alkitab dibakar, saudara, gereja tidak pernah musnah. Gereja terus berkembang. Kalau Anda diberitahu orang bahwa ini udah gak zamannya jadi Kristen. Saya baru-baru ini mendengar ada seorang yang bilang kepada orang lain begini, saudara. Christianity is just a phase of life. And you grow out of it sooner or later. Maksudnya gini. Waktu kecil takut sama agama, takut sama Tuhan. Jadi Kristen itu hanya satu fase, satu masa, satu stage hidupmu. Nanti kalau sudah remaja, sudah ngerti, sudah bisa berpikir rasional, engkau akan tahu kekristenan itu enggak rasional. Saudara, pendapat seperti itu adalah pendapat mayoritas orang-orang yang ada di Australia ini. Tapi hari ini Anda diberitahu oleh firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan manusia akan dosa. Tetapi siapa yang akan memberitakan Injil itu? Orang Kristen. Gereja Tuhan, ICC Melbourne. Untuk 17.000 orang Indonesia yang belum percaya di kota ini. Jadi tugas Anda adalah mengabarkan Injil, menjadi saksi Yesus. Dan tugas Roh Kudus adalah convicting the world of sin, righteousness, and judgment. Jadi itu saudara tujuan kenapa Roh Kudus diutus, dan kalau Yesus tidak pergi kepada Bapanya, Roh Kudus tidak akan bisa diutus. Dan dia mengatakan itu sebabnya dia mengatakan untuk kepentinganmu, ya, di ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Dengan kata lain Yesus bilang, saudara, aku akan ditangkap, dipukulin, dicaci maki, digantung di atas kayu salib untuk kepentinganmu. Tubuhku akan dikubur di kuburan yang dingin itu untuk kepentinganmu. Kenapa? Karena tanpa aku melalui semua itu, tanpa aku kemudian bangkit dan kembali kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan turun. Tapi ketika Roh Kudus turun, saudara, kita dimanapun Anda, di Indonesia, di Melbourne, dimanapun, Yesus akan bersama dengan engkau lewat Rohnya. Kalau tadinya Yesus bilang di Matius 18:20, ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Saudara, itu kalimat yang tidak mungkin Yesus bisa penuhi. Itu hanya PHP kalau Yesus tidak hadir di dalam Rohnya. Kalau tidak ada Roh Kudus nggak mungkin. Dia cuma adanya di Galilea, di Yerusalem. Tapi bagaimana dia bisa ke Melbourne, ke Indonesia? Secara global, saudara, the universal presence of Jesus is only made possible through His Spirit. Itu sebabnya Yesus bilang bahwa aku akan pergi untuk kepentinganmu. Aku akan mati di atas kayu salib, dibangkitkan, naik ke surga untuk kepentinganmu. Supaya apa? Supaya engkau mengalami aku penuh. Supaya engkau memahami apa yang aku akan ajarkan kepadamu. Saudara, you and I, kita ada di dalam sebuah misi. Mission impossible kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi karena ada Roh Kudus, it is mission possible. Should you accept that mission? Anda akan mengalami pekerjaan Roh Kudus menyadarkan orang yang Anda injili. Kalau Anda tidak pernah mengalami hal tersebut, mungkin karena kita belum pernah menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Injil bagi orang lain. Jadi itu tujuannya. Yang kedua, saudara, what it is about. Bagaimana Roh Kudus itu menyadarkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Saya ingin fokus pada ayat ini, ayat 8-nya, ayat yang paling penting dari semua yang tadi kita baca. Dan kata yang menjadi kunci di sini adalah kata convict. Ya, kata convict. Convict ini bukan artinya narapidana di dalam hal ini, tetapi convict ini dalam bahasa aslinya artinya itu cross examine. Ya, sama seperti seorang pengacara itu sedang
memeriksa, cross-examine witness, saksi yang ada di ruang pengadilan seperti gambar itu. Dan ini satu hal yang menarik saudara, karena kalau Anda ingat khotbah saya berapa minggu yang lalu, Roh Kudus itu dari kata parakletos, yang artinya adalah para itu di samping, kletos itu dari kata call, dipanggil. Jadi dipanggil di samping Anda. Artinya apa? Dia menjadi penasehat Anda. Dia mendampingi Anda. Tapi sekarang defense counselor itu menjadi seorang yang akan cross-examine, yang akan menyadarkan, yang akan meyakinkan kelompok yang berbeda dengan Anda. Jadi saudara, ini satu hal yang menarik. Bagaimana mungkin penasehat hukum menjadi prosecutor? Jawabannya adalah mungkin. Karena kalau Anda ingat pengadilan, terlalu banyak film tentang pengadilan, ya, LA Law, Law and Order dan seterusnya yang Anda pasti sudah pernah lihat. Kalau belum, silakan lihat supaya Anda ngerti Yohanes 16. Setiap pengacara hukum pasti akan membela Anda, kemudian dia akan scrutinize, ya kan, lawan Anda. Dia akan cross-examine. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Itu sebabnya dengan akurat saudara F.F. Bruce, seorang komentator Alkitab, menulis seperti ini dalam slide berikutnya. The Spirit is the advocate or helper, ya parakletos, of those who believe in Jesus. Jadi bagi orang percaya, Roh Kudus itu membela, menasehati, mendampingi engkau, menjadi counsel for defense. Tapi kemudian in relation to unbelievers, bagi orang yang belum percaya, bagi dunia ini, to the godless world, he acts as counsel for the prosecution. Dialah yang akan menyadarkan dunia akan dosa mereka. Jadi Roh Kudus adalah defense counselor bagi Anda, tapi menjadi prosecutor bagi dunia. Saudara menangkap ini? Luar biasa saudara pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Anda dulu ingat, ya Anda yang sudah Kristen di ruangan ini, let me speak to you brothers and sisters in Christ. Dulu sebelum Anda mengaku Yesus adalah juru selamat, sebelum Roh Kudus itu menyadarkan Anda akan dosa Anda mungkin berkata begini, saya itu kan cuma manusia, saya punya kelemahan. Itu seperti film-film di Indonesia itu ya, atau drama Sri Mulat kalau awal pembukaan sambil ngelap meja itu ya, saya ini kan cuma manusia gitu, selalu begitu kan. Saya ini berbuat salah, tidak ada orang yang sempurna gitu ya, monolog, lalu self pity dan seterusnya. Itu selalu menjadi respon manusia sebelum Roh Kudus bekerja. Tapi ketika Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya, dalam hati Anda, maka Anda akan sadar, bukan saja aku ini orang yang lemah dan punya kesalahan, tetapi aku ini adalah pendosa besar. Aku adalah pemberontak kepada penciptaku. Aku punya pikiran yang sangat-sangat durhaka, hati yang licik, dan bibir yang najis. Aku ini layak untuk dihukum. Betapa liciknya hatiku. Lebih licik dari segala sesuatu. Dan tidak ada obatnya. Itu sebab aku perlu Yesus untuk bisa dibenarkan di hadapan Allah. I am a wretch. Saudara, kenapa kita bisa sadar itu? Karena ada Allah Roh Kudus yang pernah menyadarkan Anda akan dosa Anda. Kalau Anda berespon barusan dengan apa yang saya barusan katakan 20 detik yang lalu, Anda bilang, saya nggak pernah tuh begitu. Mungkin Anda belum mengenal Kristus. Karena Paulus berkata, tidak mungkin ada orang yang bisa mengaku dengan mulutnya dan dalam hati mereka Yesus adalah Tuhan, kalau bukan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Tidak mungkin, saudara. Jadi kalau Anda sudah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, itu pasti karena ada Allah Roh Kudus yang sudah bekerja dalam hatimu. Kenapa? Karena kita terlahir sebagai orang berdosa yang pemberontak kepada Allah. Efesus 2 ayat 1 dan 3, saudara. You are dead in sin. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, sekarang Anda berpindah menjadi dead to sin. Itu yang membedakan kita setelah Roh Kudus bekerja. Jadi ini bukan masalah hati nurani. Saudara, apa bedanya hati nurani dengan pekerjaan Roh Kudus yang mengkonflik kita? Nurani kita, nurani itu apa sih? Nurani itu digambarkan, saudara, seperti sebuah
warning system, alarm. Ya, alarm. Alarm itu bisa alarm rumah atau alarm jam Anda gitu ya. Yang memberikan kita signal kalau ada sesuatu yang salah. Tapi saudara jangan lupa bahwa alarm kita kadang-kadang nggak bunyi, betul nggak? Siapa yang suka telat ke gereja karena alarmnya nggak bunyi? Maaf ya, bukan salah saya, salahkan alarm saya. Salahkan iPhone saya yang nggak bunyi gitu ya. Nurani kita juga seperti itu saudara. Kenapa? Karena kalau nurani kita tidak disetel, diatur, di-align dengan firman Tuhan, maka yang akan mempengaruhi nurani kita adalah apa? Nilai-nilai dunia. Kita bilang nipu pajak, oh ya nggak apa-apa lah, semua orang juga melakukan itu. Yang penting kan nggak ada yang tahu. Yang penting kan nggak ketangkap. Yang penting kan apa? Nipunya nggak gede-gedean saya kayak para konglomerat itu, kan kecil-kecilan, cuman nggak masalah dong. Jadi nurani kita udah bilang nggak apa-apa, it's okay, semua juga begitu kok. Nah, jadi Anda tidak bisa bersandar kepada nuranimu, karena nurani kita itu bukan reliable guide, saudara. Kecuali itu selalu diatur, di-adjust, dikalibrasi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kadang kita justru bisa berdosa, tapi nurani kita bilang, it's okay, gak apa-apa, semua orang tahu melakukannya. Lu aneh kalau lu gak mau malah gitu. Jadi meskipun nurani itu adalah pemberian Tuhan untuk menolong orang supaya tidak berdosa paling maksimal dan paling parah, saudara. Tetapi kalau nurani kita tidak dikalibrasi dengan firman Tuhan, saudara, nuranimu akan menjadi liar dan Roh Kudus tidak lagi punya tempat untuk mengingatkan kau akan dosa. Itu sebabnya kita menjadi tumpul, menjadi imun, menjadi kebal terhadap suara Allah Roh Kudus. Itu tentang konflik, saudara. Sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi ya di ayat berikutnya, slide berikutnya, bahwa dia convicting the world dalam 3 hal. The sin, the righteousness, and the judgment. Ya, mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu, sin. Yang menarik, saudara, dikatakan concerning sin, bukan sins. Cuman satu, singular, ya kan? Bukan plural. Kenapa ini penting? Karena yang dimaksud adalah Roh Kudus itu menyadarkan dunia akan satu dosa. Dosa apa itu? Dosa apa, saudara? Tidak mau percaya Yesus. Itulah dosa di balik semua dosa yang kita lakukan. Nanti saya jelaskan kenapa. Tapi Anda pahami ini terlebih dahulu. Nurani Anda mungkin akan bilang, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, karena itu semua mungkin berdosa. Tapi hanya pekerjaan Roh Kudus yang akan mengekspos Anda terhadap satu dosa tersebut, bahwa sebetulnya engkau melakukan berbagai macam dosa karena satu dosa ini, yaitu engkau tidak mau percaya Yesus. Kok bisa, saudara? Saya akan coba kupas sedikit lebih dalam supaya Anda memahami bagian ini. Karena apa? Karena justru dosa yang satu ini, yang tidak mau percaya Yesus inilah yang membuat kita itu dikutuk sebagai orang berdosa. Yohanes 3 ayat 18 bilang begini. Siapa yang tidak percaya Yesus sudah jatuh ke dalam penghukuman, sebab dia tidak mau percaya kepada the only Son of God. Yohanes 3 ayat 18. Jadi esensi dosa itu adalah tidak mau percaya. Bukan masalah dosa perilaku atau khilaf gitu ya, lapse in judgment, bahasa Indonesianya khilaf. Tetapi dosa yang paling esensial adalah dosa yang mengatakan bahwa hidupku ya milikku, emang gue pikirin, that's what I want to do gitu ya. Jadi kita menjadi center dari semua hidup kita dan kita tidak mau peduli dengan Tuhan. Saudara, Tim Keller tahun 99 kalau saya tidak salah menulis bukunya yang pertama
The Reason for God. Dan saya ingin mengutip kalimat yang dia tulis, buku yang menurut saya Anda perlu baca. Kalau Anda belum baca, karena it has transformed a lot of people, including me. Ya, buku yang sangat baik, yang menolong kita untuk memahami Injil Kristus Yesus. Dia bilang di dalam bukunya seperti ini. Jadi, menurut Alkitab, the primary way, cara utama untuk mendefinisikan dosa bukan hanya melakukan hal-hal yang jahat. Not only doing bad things, tetapi menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang terutama. Karena dengan begitu kita itu mencoba untuk memiliki sense of self dengan menjadikan sesuatu paling sentral bagi siapa diri kita, tujuan hidup kita, kebahagiaan hidup kita lebih daripada relasi kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, dosa itu apa? Dosa bukan hanya melanggar 10 perintah Allah tadi yang kita bahas di New City Catechism, tapi di balik Anda melanggar 10 perintah Allah adalah Anda tidak mau percaya Yesus. Itu yang dimaksud, saudara. Kenapa? Karena Anda menjadikan hal-hal yang bukan Yesus, yang mestinya baik, itu menjadi yang terutama dalam hidup Anda. Apa misalnya? Banyak. Karir, kesehatan, keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Terus semua hal itu adalah hal yang baik yang Anda perlu dan harus terima sebagai berkat dari Tuhan. Tapi Anda bisa menyembah berkat Tuhan dan lupakan pemberi berkat. Saya ingin memberi contoh yang praktis. Kemarin saudara di dalam Gospel DNA Conference yang diadakan City to City Australia, ada beberapa rekan di sini yang ikut dan saya juga ikut di dalamnya. Dan di dalam sesi yang ketiga, pembicaranya itu membahas tentang sebuah kasus studi kecil, saudara. Dan di studi kasus itu berbunyi demikian: kalau ada salah seorang pemimpin di gerejamu yang mengatakan dia selama ini tidur dengan boyfriendnya, girlfriendnya, belum menikah. Dan dia sudah hidup bebas seperti suami istri. Apa yang Anda akan lakukan? Discuss, gitu ya. Nah, saudara, diskusi, ya kan? Jadi basically ada 3 pendekatan yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kalau Anda orang yang permisif, yang relativistik, Anda akan bilang begini, ya nggak apa-apa toh ya, gitu ya. Kalau dari Jawa. Itu kan sudah biasa, lumrah, normal. Udah nggak zamannya dong orang dilarang seperti itu. Biarin aja. Mereka kan tahu bagaimana melakukan hubungan intim secara aman karena sudah ada berbagai alatnya. Biarin aja, it's okay. Kalau dilarang mereka nanti malah sembunyi-sembunyi. It's okay, biarin. Itu kalau permisif, saudara. Relativistik. Yang kedua, kalau legalistik, bunyinya lain, saudara. Orang-orang yang moralistik, legalistik, mereka bilang begini, itu dosa besar karena mereka hidup seperti orang kafir dan hukumannya adalah neraka. Kalau bukan nanti, mungkin nanti malam. Waduh, orang jadi khawatir sekali. Jadi dosa itu menurut mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan dan engkau akan berhadapan dengan api neraka. Tapi kalau Anda bilang begitu kepada anak-anak muda zaman sekarang, mereka akan melihat saudara itu seperti dinosaurus, ya kan? Mereka akan bilang, tunggu dulu, siapa engkau yang bilang bahwa standar moralmu itu adalah yang benar? Siapa engkau yang mengatakan bahwa apa yang Alkitab ajarkan itu adalah standar moral yang baik? Who said that? Kalau lu punya standar moral seperti itu, silakan mengikuti. Tapi saya beda. Saya orang modern. Saya orang berpendidikan. Saya bukan orang yang seperti zaman Siti Nurbaya. Gitu ya. Saya sudah orang yang modern dan progresif dan seterusnya. Jadi saudara, Anda akan semakin dibenci. Nah, pendekatan Injil itu beda. Pendekatan Injil itu mengatakan bahwa, ingat saudara, dosa yang paling esensial itu apa? Dosa yang tidak mau percaya Yesus. Maka kita mengatakan seperti ini,
kita mengatakan bahwa masalahnya begini. Dosa itu memang betul melanggar perintah Allah, tapi bukan hanya soal itu. Dosa itu adalah engkau menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai fondasi kebahagiaan hidupmu. Dalam hal ini romance, dalam hal ini seks. Dan kau berpikir bahwa kalau punya hubungan intim seperti itu, maka engkau akan bahagia. That's why you do it, right? Itu berarti engkau melakukan, memakai sesuatu yang baik, seks itu baik, romance itu baik. Tapi hal yang baik itu engkau jadikan yang terutama, dan Tuhan engkau lengserkan dari tahtanya. Dan kalau itu yang terjadi, maka engkau sedang menyembah romance, menyembah seks sebagai Tuhanmu. Yesus engkau campakkan. Dan inilah yang disebut sebagai berhala. Seks menjadi berhala, romance menjadi berhala. Dan tidak heran hasilnya adalah engkau akan dipenuhi rasa bersalah. Engkau akan memiliki addiction. Engkau nanti akan tidak suka dengan pasanganmu. Engkau akan mengalami kekhawatiran. Engkau akan mengalami obsessiveness. Dan engkau akan mengalami iri hati melihat pasangan lain. Itu yang akan terjadi. Itu sebabnya kebahagiaanmu akan sangat-sangat temporary. Sangat transient. Karena sebentar bahagia, sebentar enggak. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati cuma ada di dalam Yesus. Dan kau menggantikannya dengan hal-hal yang kau cari itu. Saudara, bukan hanya soal romance, tetapi juga karir, soal kesuksesan, kekayaan, semua hal yang baik. Kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang bukan Tuhan, kita akan kecewa. Kenapa saudara? Karena dasar, inti, esensi dosa adalah kita menolak untuk percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati. Itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang menyadarkan dunia akan dosa yang paling esensial apa? Dosa yang tidak mau percaya kepada Yesus. Lalu menjadikan segala sesuatu yang baik menggantikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan Anda akan kecewa. Yang kedua saudara, righteousness. Ya, Roh Kudus akan menyadarkan kita akan righteousness. Jadi Roh Kudus menyadarkan dunia yang pertama akan dosa mereka. Tapi yang kedua juga perbuatan moral mereka. Kalau mereka berpikir bahwa kalau gitu aku harus bertobat, aku harus berbuat baik, aku harus memberi sedekah, aku harus ke gereja, aku harus berdoa, membaca Alkitab. Baru nanti Tuhan akan menerima saya. Roh Kudus akan menyadarkan orang seperti itu bahwa perbuatan agamamu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kau bisa lakukan yang akan membuat engkau diterima, diperkenan oleh Allah. Karena yang engkau butuhkan adalah the righteousness of Jesus. Saudara, Martin Luther menulis hal ini. Dan ini saya janji adalah quote yang kedua dan terakhir dari teolog-teolog yang sudah mati. Saudara, sehat sekali sebetulnya membaca teolog yang sudah mati. Ya, biasanya Anda merasa kok bacaannya semua pengurangannya udah mati gitu ya. Tapi justru orang Kristen mempunyai iman yang sehat kalau Anda membaca para teolog yang sudah mati. Ya, trust me on that. Oke, kita lihat Martin Luther, saudara. Dia bilang begini. If we doubt or do not believe that God is gracious with us and is pleased with us. Itu yang pertama tadi ya. Ya, bahwa kita itu seperti anak bungsu yang liar hidupnya, tidak peduli Tuhan. Roh Kudus menyadarkan dia akan dosanya karena menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang dia jadikan berhala. Tapi kemudian Luther mengatakan, oh ini yang kedua, jenis orang kedua. If we presumptuously expect to please Him only through and after our works, then all our compliance with the law is pure deception, outwardly honoring God, but inwardly setting up self as a false savior. Saya coba translate di dalam bahasa yang sehari-hari ya. Karena ini juga perlu ditranslate ke bahasa Inggris sehari-hari tadi. Di ibadah yang pertama. Maksud Luther begini. Kalau kita itu menganggap
bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, yang bermoral untuk bisa menyenangkan Allah, maka itu pun, kata Luther, kelihatannya beribadah, kelihatannya memuliakan Allah, padahal engkau sedang menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Iya, karena engkau berpikir dengan perbuatan baikmu, Allah kemudian akan, ya bagus ya, saya senang karena engkau sudah berbuat hal-hal yang rohani seperti itu. No, kata Luther. Karena tidak ada righteousness yang kau bisa lakukan yang akan memuaskan standar Allah yang sangat-sangat sempurna itu. Jadi saudara, kalau Anda itu mentaati Allah kemudian merasa begini ya, Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Itu sebabnya sekarang aku berdoa, Tuhan jawab doaku. Aku minta hidup yang bahagia, Tuhan kasih hidup bahagia. Kalau mati aku ke surga ya Tuhan. Tuhan kabulkan itu. Aku mau muda, kaya raya, tua, foya-foya, mati, masuk surga. Gitu ya. Itu doa kita. Dan kalau itu yang terjadi saudara, Anda sebenarnya tidak perlu Yesus, ya kan? Yang cuma Anda butuhkan adalah apa? Tidak berbuat dosa. Be a decent person. Jadi Anda bilang ini, Pak, saya itu ya, saya nggak nipu pajak. Saya jujur kalau kerja. Saya nggak neko-neko, Pak. Nah, kalau sudah begitu, Allah yang berhutang pada saya. Jadi saya nggak perlu Yesus. Saya bisa menyelamatkan diri saya karena saya orang yang baik pada dasarnya. Martin Luther bilang, kalau itu yang kau lakukan, engkau sedang menaruh dirimu seperti juru selamat. Dan ada kalimat yang sangat baik, singkat tapi begitu dalam saudara. Bunyinya begini, we avoid Jesus by avoiding sins. Itu kalimat yang luar biasa. Itu summary dari apa yang saya katakan 2 menit yang lalu, saudara. Kita tidak perlu Yesus. Kenapa? Karena kita bisa menghindari dosa. Kita menjadi orang yang bermoral. Seakan-akan pada waktu kita terhindar dari dosa itu, kita akan diterima oleh Tuhan. Saudara, itu persis adalah reaksi anak sulung di dalam cerita Yesus di Lukas pasal yang ke-15. Kenapa dia sangat kesel sama papanya? Disuruh masuk, ya adiknya pulang setelah jadi malin kundang, lalu dipotonglah anak lembu tambun yang sudah disimpan untuk pesta pernikahan, kemungkinan kokonya, ternyata dipotong untuk adiknya. Dia marah, saudara. Dia marah karena adiknya dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sandal, itu tanda bahwa dia diterima kembali menjadi anak, padahal si adik sudah minta semua harta warisannya, jadi sudah habis bagian adiknya. Semua yang tersisa di rumah bapaknya itu warisan untuk dia. Dan sekarang anak lembu tambun, jubah, semua itu diberikan kepada adiknya. Maka marahlah dia. Lalu dia bilang apa? Kan aku ini sudah taat seumur hidup. Aku gak pernah dapat anak lembu tambun. Saudara, maksudnya adalah bahwa aku sudah taat kepada Allah Bapa. Dan banyak orang beragama seperti itu. Saya sudah taat kepada Allah Bapa. Dan kemudian dia mencoba untuk mengontrol Allah dengan ketaatannya. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu. Awas ya kalau gak dikasih gitu. Saudara, itu yang terjadi, elder brother mentality. Jadi kalau Anda hidup seperti orang yang baik-baik, tidak aneh-aneh, tidak berbuat dosa, menjauhi dosa bahkan, Anda tetap bisa berjalan menuju neraka. Saya ulang lagi ya. Kalau Anda adalah orang yang baik-baik, bermoral, seperti kebanyakan orang di Australia ini. Kalau Natal nyumbang ke Salvation Army, Tears Australia dan seterusnya. Ya, tidak nipu pajak, ya, bahkan datang ke gereja. Kira-kira sebulan sekali, nggak seperti orang-orang lain yang hanya Natal dan Paskah misalnya. Anda merasa bahwa Anda orang yang baik. Tapi saudara, Anda bisa berjalan menuju kepada neraka dengan perbuatan baik tersebut. Kenapa? Karena Anda merasa tidak perlu kebenaran Yesus. Inilah yang dimaksud Yesus ketika dia bilang Roh Kudus itu akan menyadarkan dunia
akan kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus itu yang kita butuhkan. Sebab kebenaran manusia dengan usaha moralitasnya dan kesalehannya tidak pernah cukup. Sudah tahu kata kain kotor yang disebut Yesaya, itu sebenarnya adalah eufemisme. Tahu ya eufemisme, penghalusan makna. Saya selalu ingat saudara waktu pertama kali mempelajari ayat itu ya. Perbuatan baikmu, kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa dijadikan kain kotor saudara? Filthy rags itu dalam bahasa Inggris. Karena bahasa aslinya terlalu kasar untuk dibilang, untuk dibicarakan di gereja. Sudah tahu apa arti aslinya, bahasa aslinya? Siapa yang tahu? Tolong angkat tangan, boleh pulang sekarang. Artinya adalah, maaf, pembalut wanita yang sudah dipakai. That's what it means. Kesalehanmu seperti itu. Jadi aneh kan kalau Anda datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat moral, berbuat baik, saleh kepadamu. Ini loh semuanya. Lalu apa yang Anda bawa? Pembalut wanita yang sudah dipakai. Tuhan bilang apa? No, that's not enough. Tidak ada hal yang kau perbuat yang akan bisa memuaskan standar Allah yang suci dan sempurna itu. Kecuali adalah kebenaran Kristus. Itu sebabnya kau harus lari kepada Yesus. Meninggalkan semua moralitasmu. Saudara, si anak sulung ini beda sama anak bungsu. Anak bungsu ini waktu mau ketemu papanya, dia punya PowerPoint, udah dia siapin untuk presentasi. Papa, dosaku banyak. Aku minta duit sebelum kau mati. Aku berfoya-foya, aku berbuat dosa. Banyak saudara PowerPoint-nya. Kokonya, dia bilang, loh aku harus ngaku dosa apa? Enggak ada dosa aku. Aku selalu baik-baik, kuai-kuai jadi anak gitu ya. Aku gak pernah berbuat dosa. Tapi saudara, yang menjadi cliffhanger dalam cerita Lukas 15 itu adalah adiknya yang brengsek diselamatkan. Kokonya yang bermoral gak mau masuk rumah dan tidak diselamatkan. That's the story. Dan Roh Kudus menyadarkan dunia bahwa moralitasnya, perbuatan baiknya tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka butuh kebenaran Kristus. Itu sebabnya yang ketiga, judgment itu dibilang apa? Bahwa si jahat akan dihakimi. Dan setiap orang yang mengikuti si jahat akan juga dihakimi. Penghakiman itu akan datang. Kau berpikir bahwa kau bisa berbuat seenak hidupmu selama 70, 80, 90 tahun dari dunia ini. No. There will be a judgment. Lalu orang dunia bilang begini, buktinya mana? Nggak ada bukti. Iya, soalnya dia belum mati kan. Kecuali dia pernah, saya sudah ke neraka, saya sudah lihat, benar buktinya. Lalu balik lagi gitu ya. Saudara, nggak perlu itu. Nggak perlu itu, karena Ibrani 9 ayat 27 mengatakan setiap orang ditetapkan untuk mati. Lalu apa? Dihakimi. Jadi boleh kalau Anda mau gambling dengan Tuhan, yuk kita buktikan apa yang terjadi nanti setelah kematian. Ada penghakiman. Nah saudara, kalau ngomong ini orang dunia gak mau percaya, jangan khawatir. Yesus bilang Roh Kuduslah yang akan menyadarkan mereka. Ya, ada penghakiman. Yang Anda harus lakukan hanyalah tell them that. Roh Kuduslah yang akan menyadarkan Anda akan hal itu. Yang terakhir saudara, dengan cepat, what it points to. Apa yang ditunjuk dari semua hal yang dilakukan Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Yang ditunjuk tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus. Ayat di dalam slide itu ya, Anda lihat, He will glorify me. Itu sebabnya Roh Kudus itu disebut the shy member of the Trinity. Ya, anggota Allah Trinitas kan cuma 3 ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini yang paling malu-malu. Kenapa saudara? Karena dia tidak pernah menunjuk pada dirinya sendiri. Yesus bilang, aku mempermuliakan Bapa. Bapa mempermuliakan anak. Filipi 2 ayat 11. Tapi Roh Kudus itu selalu mempermuliakan Yesus. Tidak pernah mempermuliakan dirinya
sendiri, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dialah yang akan mengingatkan kita bahwa hanya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan kekal. Roh Kuduslah yang akan mempermuliakan Yesus dengan menyadarkan dunia bahwa tanpa Yesus mati di atas kayu salib, hutang dosamu tidak akan pernah bisa dibayar dengan kesalehanmu dan moralitasmu. Tanpa Yesus dibangkitkan, itu berarti tidak ada persembahan yang sempurna. Saudara, Yesus bangkit. Sebentar lagi kita akan rayakan di Paskah. Itu artinya apa? Yesus adalah korban yang sempurna. Ketika Allah bilang, ya aku terima apa yang Yesus lakukan, yang sudah pernah dilakukan oleh begitu banyak orang sebelum dia, gak ada yang sempurna. Hanya anakku yang sempurna. Sebab waktu Allah menerima itu, dia membangkitkan Yesus. Sudah tahu itu? Dan Roh Kudus sekarang tugasnya adalah mempermuliakan Yesus dengan apa? Dengan menyadarkan kita bahwa tanpa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, maka saudara kita akan tetap binasa. Itu sebabnya waktu kita bertobat, kita dipenuhi dengan sukacita bukan ketakutan. Waktu bertobat, saudara, kita tidak lagi hanya berkata bahwa Tuhan, aku lemah, aku punya kesalahan, aku terbatas. Tapi kita mengatakan bahwa aku ini orang yang begitu jahat. I'm such a wretch. Ini lagu yang nanti kita akan nyanyikan. Tetapi kasih karuniamu itu begitu amazing, electrifying. Kenapa? Karena aku yang perbuatan baikku itu seperti kain kotor. Sekarang telah menerima the righteousness, kebenaran Kristus yang sempurna. Dan dosaku yang sekarang diembannya, ditanggungnya di atas kayu salib. Kebenarannya itu ditransfer kepadaku. Itu cara Roh Kudus mempermuliakan Yesus, saudara. Itu sebabnya kenapa dia itu menyadarkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Supaya dunia itu sadar, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita butuh dia. Saudara, kalau Anda sudah lama menjadi orang Kristen, saya ingin bertanya pada Anda pagi ini, suara siapa yang paling mendominasi hidup Anda? Suara nurani hati Anda sendiri, yang seringkali dikotori, didominasi oleh suara sosial media, suara dunia. Suara dunia ini berubah-ubah terus. Dulu tidak boleh makan kuning telur, sekarang kita boleh makan kuning telur. Ya. 10 tahun lagi mungkin nggak boleh makan telur, saudara. Who knows? Dan sama, dunia bilang dulu ini boleh, sekarang ini nggak boleh. Yang itu nggak boleh, sekarang ini boleh. Saudara, kalau suara dunia itu mempengaruhi nuranimu, itu berarti Anda tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena Anda tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Dan saudara mungkin selalu bingung. Membuat keputusan sebagai orang Kristen itu bingung. Nanya kanan, nanya kiri, tambah bingung. Kenapa saudara? Karena Anda tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus melalui firman-Nya. Itu sebab kalau ada orang yang bilang, saya dapat mimpi dari Tuhan, suara dari Tuhan. Besok kamu pulang ke Indonesia, jangan tinggal di Australia lagi. Oh iya, saya akan pulang. Gitu. Kenapa? Kenapa kita gampang percaya seperti itu? Karena kita tidak memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus yang memimpin kita melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita gampang diombang-ambingkan oleh kanan kiri. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen, dengarlah suara Roh Kudus. Milikilah hati yang tender, yang lembut untuk diubah, dibentuk oleh Allah Roh Kudus ketika dia menyadarkan engkau akan dosamu, menyadarkan engkau akan kebenaran Kristus. Bagi Anda yang belum Kristen, kalau Anda belum pernah merasakan sekalipun, apa sih maksudnya Roh Kudus itu menyadarkan hati manusia? Aku gak pernah kok merasakan itu. Tapi pagi ini baru pertama kali Anda merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam hatiku. Bahwa aku selama ini menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan itu adalah dosa
yang aku sekarang sadar aku sudah lakukan kepada penciptaku. Kembalilah kepada Tuhan pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.